Tapi saat racun ini berubah menjadi uap toksisitasnya belum teratasi sebaliknya, itu membentuk kabut beracun yang lebih sulit dicegah. Xiao Yan mau tidak mau mundur ke belakang, melihat kabut beracun di sekitarku. Sekarang kita berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Lanjutkan dalam kabut beracun ini dia akan selalu dirugikan. Metode beracun Ning Yao memang ampuh. Namun cara serangan terpenting masih mengandalkan racun jarak jauh. Saya harus memancingnya keluar dari kabut beracun ini. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berada di atas angin. Dengan bantuan kekuatan Jilei, sosok Xiao Yan terbang dengan kecepatan sangat cepat ingin keluar dari jarak kabut beracun ini. Yang Mulia tidak berani melawan. Ular piton beracun itu mengeluarkan suara pelan seolah-olah Ning Yao telah berubah menjadi ular piton beracun. Meski suaranya telah berubah tapi saya masih tahu bahwa itu adalah Ning Yao. Saya tidak tahu bahwa Ning Yao sedang mengendalikan ular piton beracun itu. Atau apakah dia berubah menjadi ular piton beracun? Cepat melintasi kabut beracun, langsung menuju ke arah Xiao Yan yang sedang mundur. Jonggu dan lainnya di luar kabut beracun hanya teriakan yang terdengar saat itu. Aku samar-samar melihat sesosok tubuh bergegas keluar. Segera setelah itu, seekor ular piton beracun berwarna hijau biru juga keluar. 7 langkah Zenshen. Xiao Yanlah yang keluar dari kabut beracun. Lalu dia berbalik dengan tajam ambil saja beberapa langkah di udara, bayangan besar langsung mengembun di udara. Langsung ke ular piton beracun itu. Ular piton beracun itu mengibaskan ekornya dengan keras. Itu sebenarnya adalah konfrontasi hidup dan mati. Dengannya tubuhnya dikelilingi oleh gas beracun berwarna biru. Momen tabrakan gas beracun sebenarnya sedang naik. 7 langkah menakjubkan. Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Itu benar-benar terkorosi sampai mati. Racunnya sangat kuat. Ledakan. Xiao Yan sekali lagi mengambil 2 langkah terakhir, gunakan ke-7 langkah untuk melakukan, meski kekuatannya tidak ditingkatkan menjadi yang terkuat, namun kekuatan ke-7 langkah ini sudah cukup besar. Dibandingkan dengan 7 langkah yang dilakukan oleh Yang Mulia, 7 langkah Anda tertinggal jauh. Suara Ning Yao tiba-tiba keluar dari ular piton beracun itu. Saat melawan Xiao Yan, dia tidak lupa menggunakan kata-kata untuk membuat marah Xiao Yan. Saya melihat ular piton beracun naik ke langit. Sosoknya tiba-tiba menyebar seperti ular raja. Ia memiliki 2 sayap daging, kemudian sisik di tubuhnya berubah menjadi pedang tajam. Itu meledak dengan kegembiraan. Suara mendesing. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyapu Xiao Yan. Setiap bagiannya sangat beracun. Xiao Yan tidak berani terlibat sama sekali saat ini. Dewa fantasi emas, apakah tubuh fantasi emas Anda tidak dapat dihentikan? Xiao Yan masih sedikit ragu. Ditanyakan dengan suara memarahi, apakah kamu seorang tuan yang jahat? Bagaimana sampah seperti itu bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Jika itu aku bisa menghajarnya hingga berkeping-keping. Hanya dengan 1 telapak tangan. Ini hanyalah tiruan diriku, saya di sini itu sudah hancur berkeping-keping. Xiao Yan berkata dengan marah. Jadi kamu kurang percaya pada tubuh fantasi emasku. Lagi pula, aku juga adalah kepala dari 3 dewa dari klan dewa asli. Tidak mungkin kekuatan semacam ini memasuki tubuh asliku. Jin Huanshen tidak mempertanyakan Xiao Yan. Tanda dewa jahat sudah cukup untuk menjelaskannya, itu adalah raja jahat yang bermartabat. Apa yang kamu lakukan dengan klon lemah seperti itu? Merasakan buah pahit dari berlatih kultivasi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Saya benar-benar bukan siapa-siapa di mata Jin Huanshen. Jika dia tahu bahwa ini adalah dewa-dewa fantasi emas, mungkin tidak akan menyerahkan seni bela diri warisannya kepada Xiao Yan. Kamu dan aku berada pada level yang berbeda, alam tidak bisa mengerti, jawab Xiao Yan dengan nada penuh teka-teki. Saya jelas merasa terhina, namun Jin Huanshen tidak dapat membantahnya.
karena bahkan pada puncaknya saat aku mendengar nama Evil Lord, sebagai kepala dari 3 dewa, seluruh tubuhnya akan gemetar lagi pula. Aku pernah dikalahkan oleh raja jahat sebelumnya, saya pastinya tidak ingin melawan orang ini untuk kedua kalinya. Pertempuran itu Jin Huanshen penuh percaya diri namun dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, wajahnya ditampar oleh raja jahat. Pertempuran itu untuk dewa fantasi emas ini adalah rasa malu seumur hidupnya. Setelah itu, Jin Huanshen membantai semua orang yang dilihatnya di sekitarnya. Sedemikian rupa sehingga dia menghabiskan ribuan tahun mengasingkan diri di antara para dewa asli. Baru setelah dia menerobos lagi dia keluar dari bayang-bayang yang dibawa oleh Tuan Jahat. Setelah jawaban dari Jin Huanshen mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas dan tegas menghadapi sisik beracun yang menderu-deru. Xiao Yan tidak mundur tapi maju, telapak kakinya benar-benar melangkah maju. Saya melihat sosok normalnya tiba-tiba berubah menjadi 1000 kaki. Jika dibandingkan dengan ular piton yang berbisa tampaknya ukurannya sebesar ular berbisa biasa, tubuh fantasi emas. Xiao Yan memarahi saya melihat tubuh besarnya langsung tertutup emas, warna emas ini tidak terlihat seperti emas itu terkandung di bawah kulit bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Sepertinya dewa ditambah lagi dengan bodinya yang seolah mampu mengguncang dunia. Xiao Yan mengangkat tangannya dan meraih ular piton beracun itu. Saat sisik beracun itu membombardir tubuhnya, membuat suara dentang tiba-tiba, percikan api beterbangan kemana-mana tapi tidak satupun dari mereka menembus kulit Xiao Yan. Di bawah guntur yang ekstrim Xiao Yan sangat cepat dia mengambil 7 inci ular piton beracun itu dipegang ekornya dengan tangan yang lain lalu, lingkaran gila. Yah, sepertinya trik ini mengapa ini sangat tidak sedap dipandang. Long Biao memandangi raksasa emas besar itu, dan ular piton beracun itu dilempar-lemparkan ke tangannya. Senyum canggung namun sopan di wajahnya, ekspresi Zonggu dan lainnya juga menjadi sedikit aneh. Segera, Xiao Yan melemparkannya ke tanah. Sisik ular piton beracun meledak ketika kami hampir melihat situasinya. Xiao Yan menangkap kedua ujung ular piton beracun itu robek dengan keras. Ular piton beracun itu terbelah dua karena kekuatannya yang besar. Bang! Ular piton beracun itu meledak, daging dan darah penuh racun. Xiao Yan segera mundur dengan kasar. Pada saat yang sama sesosok juga muncul dan melesat ke belakang. Sosok yang sedikit malu itu tidak lain adalah Ning Yao, yang terakhir tersandung dan menstabilkan sosoknya. Aliran darah tumpah dari sudut mulut dia menatap dengan muram, raksasa yang menghalangi langit dan matahari di depannya. Ini, dewa asli. Sosok besar Xiao Yan berubah menjadi bentuk normal dalam sekejap. Penguasa Bahuang Xuanzong terkondensasi di tangan, di mata Ning Yao sosok Xiao Yan menghilang seketika dalam sekejap. Sudah dekat. Tepat pada waktunya untuk mencoba teknik penguasa langkah kuno yang baru saja ku pelajari. Tebasan Qian Qiu. Satu kaki di laut sambil tertawa. Seluruh tubuh Bahuang Xuanzong Qi berwarna merah. Terbungkus guntur dan api, Xiao Yan menarik napas dan menghembuskannya. Telapak tangan melewati tubuh. Keterampilan bertarung ini benar-benar berbeda dari keterampilan penguasa Xiao Yan sebelumnya. Karena ini adalah transformasi dari ilmu pedang namun pada intinya tidak banyak perbedaan, bagaimanapun, penguasa dan pedang itu sendiri memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Kaki pertama mempunyai arti yang terpotong, adalah momentumnya sudah ada aturan yang tersembunyi di dalamnya, apakah itu kuat atau tidak. Itu semua tergantung pada pemahaman Xiao Yan tentang metode penggaris. Tentu tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena sejak Kaisar Dou, Yao Lao menyerahkan penguasa Xuanzong kepada penguasa Bahuang Xuanzong saat ini, Xiao Yan hampir tidak pernah mengganti senjata. Senjata utamanya tetaplah penguasa besar, ledakan. Potong dengan satu kaki. Momentum tersebut tampaknya memegang seluruh kekuatan di dunia saat ini, menuju ke arah Ning Yao. Mata Ning Yao tiba-tiba fokus menatap bayangan penguasa yang menjulang,
Kekuatan langit dan bumi datang menuju Ning Yao, saya juga memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno.